Kali ini saya akan menawarkan sebuah cara menggereja kita, khususnya di dalam masa COVID. Ada beberapa catatan yang akan saya berikan berkaitan dengan makna gereja, menggereja, dan bergereja. Yang pertama, kita harus pahami betul bahwa kata gereja itu tentu dimulai dari akar kata eklesia yang artinya dipanggil keluar, bukan dipanggil ke dalam. Turunannya adalah bahwa kata eklesia itu lalu diterjemahkan oleh kita sekarang menjadi gereja. Nah, ketika kata persekutuan itu juga menjadi kata lain dari gereja, maka kita harus sadar betul bahwa persekutuan itu sifatnya dipanggil keluar. Karakternya adalah dipanggil keluar. Nah, berkaitan dengan banyak pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita bergereja, kalau kita beribadah, itu harus di dalam gedung gereja. Tentu ini sudah mengkerdilkan, mengecilkan makna persekutuan itu. Karena kalau kita kembali kepada kata eklesia itu, persekutuan itu, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa ibadah itu dilakukan di rumah. Apalagi dalam situasi wabah COVID-19 ini. Nah, itu catatan yang pertama menyangkut persekutuan. Sehingga kalaupun ada kebaktian ibadah di luar rumah, di lapangan, di hotel, di gedung gereja, di rumah, itu punya makna yang sama, kualitas yang sama ketika kita juga bergereja di dalam gedung gereja. Sama kualitasnya kita bergereja di dalam rumah kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa teologi itu harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain. Dalam hal ini, gereja juga harus mau mendengar capaian-capaian ilmu-ilmu lain seperti kedokteran, ekonomi, politik. Nah, di dalam konteks COVID-19 ini, maka gereja harus mendengar secara cermat hasil temuan ilmu-ilmu kedokteran di dalam membangun cara berteologi, cara bergereja, cara menggerejanya di tengah-tengah dunia ini. Bekerja sama, gereja harus bekerja sama dengan ilmu lain. Yang ketiga, sehubungan dengan hari Waisak pada hari ini, di mana sang mulia itu, Siddhartha Gautama, lahir dan juga mengingat proses pencerahannya ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini, maka bersamaan dengan itu juga saya mau mengingatkan dan menyampaikan kepada kita semua umat Tuhan agar mengalami pencerahan seperti yang dialami oleh Siddhartha Gautama yang adalah menjadi pemimpin bagi agama Buddha. Yang keempat, yang mesti juga menjadi catatan kita, bahwa gereja itu berada di dalam sebuah negara. Nah, ketika negara itu memang membuat aturan untuk mensejahterakan rakyatnya, ketika negara itu untuk mewujudkan peradaban kehidupan, menyelamatkan warga negaranya, maka gereja harus mendukung itu. Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah sudah menganjurkan agar tidak lagi berkumpul-kumpul di dalam masa COVID ini. Semua dikerjakan di rumah. Maka gereja harus mengikuti itu. Yang kelima, saudara-saudara sekalian, akhirnya
saya mau menganjurkan kepada kita untuk tidak berkumpul-kumpul dengan alasan apapun, apalagi dengan merujuk-rujuk kitab suci. Karena dengan berkumpul itu juga akan merusak persekutuan itu sendiri, akan membahayakan persekutuan itu sendiri. Nah, dengan demikian, tetap di rumah, beribadahlah di rumah, bekerja di rumah, sampai pemerintah mengizinkan kita untuk beraktivitas di luar rumah. Beribadah di rumah, karena rumah kita juga adalah kediaman Allah. Sekaligus kita juga menghargai saudara-saudara kita yang sudah meninggal akibat COVID-19 ini. Mari kita menghormati dan menghargai kematian mereka dengan kita mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul-kumpul dengan alasan apapun di luar rumah. Tetap di rumah, stay at home, jaga jarak, dan jangan berkumpul-kumpul. Allah dimuliakan melalui kepatuhan kita. Terima kasih.